Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah pengorbanan para sahabat memang tiada habisnya. Dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, juga para sahabat yang lain. Mereka tak pernah memperhitungkan kerugian yang akan dihadapi. Bahkan kehilangan nyawa pun tak jadi masalah. Inilah yang ditunjukkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai seorang sahabat kepercayaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ia merelakan semua yang dimilikinya demi keselamatan dan perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan ia merelakan nyawanya terancam demi menemani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika dikejar-kejar oleh para jagal Quraisy untuk dibunuh. Kisah ini berawal dari keikutsertaan Abu Bakar bersama Rasulullah sebelum meninggalkan kota Mekah. Saat pemuda kafir Quraisy yang berniat memenggal kepala Rasulullah kehilangan sejak Rasul dan hanya menemukan seorang pemuda bernama Ali bin Abi Thalib di bilik Rasul. Abu Bakar mendampingi Rasul bersembunyi di gua kecil di Bukit Syur. Abu Bakar tetap setia mendampingi Nabi Muhammad menginap di dalam gua. Sebelum beliau masuki gua, Abu Bakar dengan sigapnya mengecek dan menutup lubang-lubang yang ada di dalam gua agar mereka terhindar dari binatang buas. Kemudian di dalam gua, mereka sepakat untuk bergantian berjaga. Dalam tidurnya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melabuhkan kepalanya di pangkuan sang sahabat. Di dalam gua yang dingin dan remang-remang, tiba-tiba seekor ular mendesis keluar dari salah satu lubang yang belum ditutup oleh Abu Bakar. Abu Bakar menatapnya waspada. Ingin sekali ia menarik kedua kakinya untuk menjauh dari hewan berbisa ini. Namun, keinginan itu dienyahkan dari benaknya karena tak ingin ia mengganggu tidur Rasulullah. Bagaimana mungkin ia tega membangunkan kekasih Allah Subhanahu wa taala itu? Kemudian Abu Bakar di situ menutup lubang itu dengan salah satu kakinya. Lalu ular itu menggigit pergelangan kakinya, tapi kakinya tetap saja tak bergerak sedikit pun dalam hening. Sekujur tubuh Abu Bakar terasa panas ketika bisa ular menjalar cepat di dalam darahnya. Abu Bakar tak kuasa menahan isak tangis ketika rasa sakit itu tak tertahankan lagi, dan tanpa sengaja air matanya menetes mengenai pipi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang tengah berbaring. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terbangun lalu berkata, "Wahai hamba Allah, apakah engkau menangis karena menyesal mengikuti perjalanan ini?" "Tentu saja tidak. Saya ridho dan ikhlas mengikutimu kemanapun," jawab Abu Bakar. "Lalu mengapakah engkau mengulurkan air mata?" bertanya Rasulullah SAW dengan bersahaja. "Seekor ular baru saja menggigit saya, wahai Rasulullah. Lalu bisanya menjalar begitu cepat ke dalam tubuhku," jawab Abu Bakar dengan suara tercekat. Lalu Rasulullah SAW berbicara kepada ular itu, "Hai, tahukah kamu, jangankan daging atau kulit Abu Bakar, rambut Abu Bakar pun haram kau makan." Dialog Rasulullah SAW dengan ular itu menjadi mukjizat beliau, sehingga Abu Bakar mampu mendengarnya. "Ya, aku ngerti kamu bahkan sejak ribuan tahun yang lalu ketika Allah mengatakan, 'Barang siapa memandang kekasihmu Muhammad fi ainil mahabbah,' atau dengan mata kecintaan, aku anggap cukup untuk menggelar dia ke surga," kata ular. "Ya Rob, beri aku kesempatan yang begitu cemerlang dan indah. Aku, ular, ingin memandang wajah kasihmu fi ainal mahabbah," lanjut ular. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Silahkan pergi ke Jabal Sur, tunggu di sana, kekasihku akan datang pada waktunya," jawab Allah. "Ribuan tahun aku menunggu di sini,
Aku digodok oleh kerinduan untuk jumpa engkau, Muhammad, tapi sekarang ditutupi oleh kaki Abu Bakar. Maka digigitlah dia. Aku tidak ada urusan dengan Abu Bakar. Aku ingin ketemu engkau, wahai Muhammad, jawab ular. Lihatlah ini, lihatlah wajahku, kata Rasulullah. Tanpa menunggu waktu, dengan penuh kasih sayang, Rasulullah SAW meraih pergelangan kaki Abu Bakar dengan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam. Nabi Muhammad SAW mengusap bekas gigitan itu dengan ludahnya. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, seketika rasa sakit itu hilang tak terbekas. Gua Sur kemudian ditelan senyap. Ini giliran Abu Bakar yang beristirahat dan Rasulullah SAW berjaga, dan Abu Bakar menggelam kuat-kuat ketika Rasulullah SAW menawarkan pangkuannya untuk beristirahat. Tak akan rela dirinya membebani pangkuan penuh berkah. Inilah sikap yang ditunjukkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai seseorang sahabat kepercayaan Rasulullah SAW. Ia merelakan semua yang dimilikinya demi keselamatan dari perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Bahkan beliau merelakan nyawanya terancam demi menemani Rasulullah SAW. Dan inilah kisah ular di Gua Sur yang sangat rindu ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan rela menunggu hingga ribuan tahun lamanya. Dan dalam kisah ini juga bisa kita tahu bagaimana sikap dan sifatnya Abu Bakar terhadap Rasulullah. Mudah-mudahan kisah singkat ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.